Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dan sahabat, para pecinta program Islam Aktual di mana saja berada. Kita bertemu lagi dalam program yang kita cintai bersama ini. Saya baru saja membaca sebuah buku yang berjudul Science and Islam, A History. Buku ini bercerita tentang pencapaian kegemilangan sains dalam zaman sejarah Islam. Nah, saya ingin menghubungkan fenomena yang sedang kita hadapi bersama-sama saat ini, yaitu wabah corona, dengan buku ini meskipun tidak serta-merta atau tidak langsung. Tetapi teman-teman sekalian, tentu saja sebagai orang yang tidak bergelut di bidang sains seperti saya ini, akan sangat rumit untuk membicarakan virus corona dari sisi biologis maupun medis. Jadi itu tidak praktis bagi saya, sehingga saya ingin membawa pemahaman atau cara saya memahami virus corona ini adalah dari aspek hikmah, yaitu manfaat di balik setiap peristiwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya tidak ada yang diciptakan oleh Allah di dunia ini yang sia-sia atau batil. Termasuk virus kecil yang sekarang sedang menjadi kehebohan dunia itu juga kita yakini bersama sebagai umat Islam memberikan atau membawa manfaat yang kita tidak tahu. Nah, salah satu hikmah yang ingin saya tampilkan dalam kesempatan kali ini adalah hikmah teologis. Hikmah teologis itu adalah satu bentuk manfaat dari sebuah peristiwa yang dengan peristiwa itu kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Virus adalah makhluk yang sangat kecil. Pak Rahali menyebut ukurannya adalah nanometer, itu artinya sangat kecil. Tetapi rupanya virus yang tak kelihatan ini, yang tak kelihatan secara kasat mata ini telah menjadi problem. Dan kita semua di dunia hari ini dibuat heboh oleh virus makhluk yang tidak kelihatan ini. Memang kalau kita bawa ke dalam perdebatan, kita baca-baca informasi, para ilmuwan masih bersilang pendapat apakah virus itu makhluk hidup atau bukan. Tapi itu bukan bagian dari pembahasan inilah. Saya tidak ahli di situ, tapi apapun, baik makhluk hidup atau tidak, tetapi virus ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Bahwa Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil, tetapi makhluk yang sangat kecil itu ternyata sedemikian rupa memberikan tantangan bagi manusia dan kemanusiaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan perumpamaan berupa nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Bagi orang-orang yang beriman, maka mereka segera tahu bahwa perumpamaan kecil seperti nyamuk itu sesungguhnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Jadi bagi orang-orang kafir sebaliknya, perumpamaan-perumpamaan kecil seperti nyamuk itu justru diejek. Kata mereka, Allah ini maunya apa sih? Membuat barang, membuat makhluk seperti nyamuk yang kecil yang tidak berguna ini. Padahal dalam penciptaan nyamuk ini saya ingin menyebut berlaku logika terbalik. Yang saya maksudkan dengan logika terbalik itu adalah nyamuk ini kecil, tetapi justru dalam kecilnya nyamuk yang diciptakan oleh Allah ini terdapat tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Manusia memiliki akal, manusia memiliki akal budi, memiliki pikiran, dan dengan akal budi pikiran itu manusia menciptakan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia juga ingin mengetahui yang ada di sekelilingnya. Nah, ternyata salah satu yang diteliti manusia adalah juga nyamuk. Dan betapa mencengangkan ketika kita mengetahui fakta ilmiah
bahwa nyamuk ternyata memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Keistimewaan dalam arti keistimewaan fakta yang hanya dengan ilmu pengetahuan orang bisa mengetahuinya. Mata kasat atau mata telanjang tidak mungkin bisa mengetahui hal-hal spesifik tentang nyamuk itu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa nyamuk ciptaan Allah yang kecil itu ternyata telah menantang manusia, bagi manusia yang berpikir untuk menciptakan ilmu pengetahuan. Data ilmiah tentang nyamuk menyatakan kalau nyamuk dilihat dengan mikroskop dan dibesarkan kurang lebih 400 kali lipat, maka akan terlihat struktur tubuhnya yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat data-data yang sangat mencengangkan. Ternyata nyamuk memiliki 100 mata. 100 mata di kepalanya yang kecil itu. Di mulutnya terdapat 48 gigi. Dan menurut data ilmiah juga, tubuhnya yang kecil yang ketika kita pukul langsung mati itu, ternyata di dalamnya terdapat 3 jantung. Jadi bayangkan, Allah menciptakan makhluk seperti itu, dan ternyata tidak semua orang bisa mengetahuinya. Karena rupanya hanya mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki etos riset yang bisa menemukan fakta-fakta menarik tentang nyamuk itu. Ada yang lebih menarik lagi. Ternyata ketika nyamuk menggigit kulit manusia, tubuh manusia, itu dia pada saat yang sama menyemprotkan bius. Dan bius itu seketika hilang ketika dia selesai menggigit. Luar biasa. Dan para ahli juga mengatakan, para ahli biologi, bahwa nyamuk bisa mendeteksi kehadiran manusia dengan merasakan suhu badan. Dan jaraknya kurang lebih 30 meter dari antara nyamuk dengan manusia itu. Jadi sahabat dan kawan-kawan pecinta program Islam Aktual yang berbahagia, sebenarnya inilah salah satu hikmah yang bisa kita petik ketika kita menyaksikan wabah corona yang sekarang ini melanda dunia. Maknanya adalah nyamuk itu kelihatan. Sementara virus corona tidak kelihatan. Tapi virus corona yang tidak kelihatan ini ternyata telah menjadikan para ilmuwan berpikir, ahli medis juga berpikir melakukan inovasi, para ahli kebijakan juga berpikir. Maka sekali lagi hikmah teologis yang bisa kita petik dengan virus corona ini adalah ternyata makhluk yang tidak kelihatan itu telah membuka pikiran manusia baik dalam ilmu pengetahuan dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Maka inilah hikmah teologis itu. Pada saat yang sama kita juga berpikir tentang perenungan kita tentang corona ini adalah bahwa ternyata di hadapan makhluk ciptaan Allah yang tidak kelihatan, manusia yang menguasai alam semesta ini tidak berdaya. Bukan tidak berdaya, tetapi kita mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ini maknanya bukan persoalan virusnya saja, tetapi persoalan bahwa rupanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan dihadirkan makhluk sekecil itu, kita ini sudah tidak ada apa-apanya. Maka sekali lagi, di luar persoalan yang banyak dibicarakan orang, maka salah satu hikmah yang bisa kita petik dengan wabah corona ini adalah hikmah teologis, yakni dengan peristiwa ini kita mengungkapkan sisi-sisi positif, dan salah satu sisi positif itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang sia-sia, dan manusia ketika mau berpikir, mau bertindak akan menemukan ilmu pengetahuan di balik semua ciptaan Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.